lagi di Permen, Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Virus, annyeonghaseyo, pacimida. Dan kali ini kita sudah masuk di season kedua dan di episode ke-6 kita sudah kehadiran Dr. Fiti, yaitu Kepala Bagian PMU. Hai dok. Hai, ketemu lagi. Ketemu lagi dok, Dr. Fiti yang sudah bintang tamu yang ketiga ini karena saking banyak dan pentingnya yang dibahas sama Dr. Fiti ya dok. Aduh, ya. Oke. Ya, nah, jadi kali ini temanya kali ini kita temanya akan membahas ada pertanyaan orang-orang, apakah BPJS itu hanya mengobati, tidak adakah tindakan pencegahannya atau promosi dari BPJS Kesehatan terkait tentang kesehatan yang harus dilakukan oleh Sobat JKN di rumah. Nah, mungkin bisa kita langsung pertanyaan pertama dok. Pertanyaan pertama adalah, dok, sebenarnya apa sih tindakan promotif dan preventif itu sendiri? Kalau dari bahasanya ya, promotif itu artinya upaya kita untuk meningkatkan derajat kesehatan setiap individu. Kemudian kalau preventif itu adalah upaya kita untuk mencegah terjadinya penyakit gitu pada setiap orang yang ada gitu. Orang yang ada. Orang. Oke, jadi sebenarnya itu ya dok, secara bahasanya memang promotif itu untuk meningkatkan kesehatan. Dan kalau misalnya preventif itu untuk mencegah penyakit gitu. Nah, mungkin bisa dok digambarkan apa contohnya dari kegiatan promotif dan preventif di BPJS Kesehatan itu sendiri? Oh ya, ada banyak ya. Kalau untuk preventif dulu ya, preventif itu kita bisa lakukan dengan screening. Nah, screening kan kita juga sudah bahas ya di episode sebelumnya, bahwa screening memang kita wajibkan seluruh peserta JKN, bahkan itu program pemerintah sebenarnya ya. Jadi baik dari Kementerian Kesehatan, direct ke jajarannya gitu, dan BPJS Kesehatan pun sama, pengen semua penduduk itu terpapar dengan screening supaya kita bisa tahu nih setiap orang ini kira-kira punya resiko penyakit apa gitu. Nah itu untuk mencegah. Jadi karena memang screening ini tahap awal sebelum kita melakukan perbaikan gitu ya, kita harus tahu dulu dia gimana yang harus apa yang harus diperbaiki dari pasien peserta tersebut. Tuh, itu kalau tadi preventifnya dok. Kalau saya promotifnya sendiri? Nah, promotif ini adalah upaya untuk meningkatkan. Tadi kan kita sudah bahas ya. Kalau upaya meningkatkan berarti sebenarnya sudah sehat sih. Cuman perlu lebih ditingkatkan lagi dengan mungkin tetap continue melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk menjaga kesehatan pasien atau peserta tersebut gitu. Oke, berarti misalnya kayak itu ya dok, waktu itu saya pernah ikut BPJS Kesehatan tuh ada senam. Yes, betul. Itu untuk meningkatkan derajat kesehatan. Asik. Yes. Iya ya. Jadi orang sehat semakin sehat. Asik. Oke, yang sehat semakin sehat, yang kaya semakin kaya lah. Lanjut dok. Kemudian tuh kita dapat lagi istilah katanya ada namanya prolanis. Nah ini banyak banget dok, ada promotif, preventif, prolanis. Nah prolanis itu apa sejenis kue bantet rasa coklat? Prolanis itu singkatan dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis. Nah itu program BPJS Kesehatan dibuat untuk kita bisa maintain ya, dijagain nih orang-orang yang sudah terdeteksi punya penyakit DM atau diabetes mellitus dan hipertensi. Ya, jadi kita pengen seluruh penderita DM dan HT itu bisa lebih panjang masa hidupnya, lebih sehat, lebih panjang masa produktifnya seperti itu. Oke, berarti prolanis itu tadi yang disampaikan Dr. Fitri bukan brownies ya dok, beda ya, beda sama brownies ya. Nah dok, bagi BPJS Kesehatan sendiri, kenapa sih prolanis itu penting? Ya, seperti ini ya. Jadi karena di BPJS Kesehatan itu prinsip bisnis prosesnya yang pertama adalah revenue collection, ya, mengumpulkan iuran, kemudian risk pooling, melihat resiko-resiko penyakit dari seluruh peserta terdaftarnya, dan purchasing yang terakhir adalah membiayai pelayanan kesehatan. Nah, kenapa itu menjadi kita pilih nih peserta penyakit DM yang menderita penyakit DM dengan hipertensi? Karena
orang-orang dengan DM dan hipertensi itu akan selama sepanjang hidupnya pasti membutuhkan obat ya. Mereka sudah tergantung lah istilahnya ya, tidak minum obat maka tidak akan bisa terkontrol, atau bisa saja pada saat mereka tidak mengkonsumsi obat maka akan terjadi penyakit yang lebih parah, misalnya dia langsung terjadi ya gagal jantung misalnya ya, stroke, kemudian juga gagal ginjal dan seterusnya, sehingga kita tidak ingin ya terjadi hal-hal yang sangat tidak terduga tersebut gitu sih terhadap si peserta ini. Oke, berarti sebenarnya BPJS Kesehatan tuh benar-benar concern jangan sampai penyakit yang sudah dimiliki sama peserta ini malah bertambah ya dok. Ya. Semakin banyak dan semakin berkomplikasi ya dok ya. Iya, dan satu lagi bahwa nanti pembiayaan kesehatannya akan menjadi lebih besar. Seperti itu, dan tidak harapan hidupnya juga kecil. Dari kecil ya. Oke, apalagi sekarang dok, kayak anak-anak muda tuh udah banyak yang hipertensi juga. Terus kadang tuh ada berita yang juga katanya diabetes tuh, iya, saya hipertensi dok, saya darah tinggi sama darah kotor. Ini darah kotor. Nah, bahkan katanya anak-anak juga ada yang diabetes mellitus, itu makanya harus betul-betul dijaga ya dok ya. Bahkan bayi pun sudah bisa loh kita deteksi bahwa dia berpotensi untuk DM sampai sejak dari bayinya ya. Padahal bayi aja belum jajan ya dok, tapi udah ada yang resiko diabetes mellitus. Nah itu makanya BPJS begitu concern terkait kesehatan sobat JPN yang ada di rumah. Nah dok, kalau misalnya kita mau ada ikut kegiatan prolanis, biasanya tuh BPJS Kesehatan tuh bikinnya di mana aja sih dok? Nah, semua fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu kami wajibkan ya, kita wajibkan untuk membentuk klub prolanis. Jadi tentu kan mereka ini sudah menangani peserta ya, sudah banyak yang terdiagnosis sebagai penderita DM dan HT di masing-masing FKTP-nya. Nah, dari yang terdiagnosis tersebut, mereka diminta untuk lakukan edukasi ya, dan lakukan kegiatan seperti senam. Ya. Jadi mereka diharapkan dengan edukasi, misalnya untuk cara hygiene yang betul, kemudian cara makan, pola makan dan seterusnya. Kemudian juga diminta untuk ikut kegiatan fisik seperti senam dan lain-lain, itu akan meningkatkan membuat mereka lebih sehat dan terpantau tentunya. Nah, kemudian nanti setelah terbentuk klub ini harus rutin mereka untuk datang dan ikut serta di kegiatan tersebut gitu. Supaya bisa kita pastikan bahwa betul yang bersangkutan mengikuti seluruh instruksi atau edukasi yang sudah diberikan, dan hasilnya juga nyata bahwa penyakitnya ini terkontrol. Oke. Nah dok, kalau misalnya tadi sudah disampaikan semuanya nih, yang saya pengen tahu adalah apa sih sebenarnya sasaran dan siapa sasarannya dari program Prolanis dan Promotif Preventif ini dok? Ya, jadi untuk Prolanis ini kan sasarannya adalah semua yang terdeteksi. Seperti tadi saya sampaikan ya, semua yang terdeteksi. Kita tidak lihat lagi umurnya gitu ya, karena memang sekarang ini sudah bergeser, pola-pola penyakit tuh bergeser. Ada yang dulu gitu, nanti umur sekian baru kena gitu. Sekarang sudah kita nggak bisa lagi ya. Intinya begitu ke FKTP mendapatkan kontak pertama dan pemeriksaan oleh dokter umum di FKTP, kemudian terdiagnosis, nah itu sudah langsung akan kita bisa kita bisa bentuk program dan masukkan si yang bersangkutan ini ke program tersebut untuk bisa mendapatkan seperti yang saya sampaikan ya, edukasi, kegiatan fisik dan seterusnya. Dimasukkan ke dalam klub tadi ya. Jadi anak klub. Kegiatan clubbing. Asal jangan clubbing. Nah, dok, kalau misalnya biasanya nih di BPJS Kesehatan kapan aja sih ada kegiatan Prolanis, kayak misalnya contoh kegiatan fisiknya itu? Oh iya, kalau kita itu setiap bulan ya, setiap bulan ada yang sekali, ada yang satu kali dengan kegiatan edukasi, satu kali dengan kegiatan senam atau kegiatan fisik. Kegiatan fisik, kayak misalnya
senam sekaligus ada cek gula darah kayak gitu Iya, ya dok ya. betul. Itu seluruh setiap kali kontak ya, walaupun dia hari itu adalah jadwal untuk edukasi, tetap saja di hari itu juga si pasien harus mendapatkan pemeriksaan. Jadi bukan hanya datang untuk ikut mendengarkan gitu ya, mendengarkan edukasi dari dokter, tetapi juga diberikan pemeriksaan, mendapatkan pemeriksaan dari nakes yang ada di FKTP. Nah dok, kalau tadi kan semuanya kita bahas tentang promotif. Nah mungkin dokter Fitri apa yang mau disampaikan ke sobat JKN yang ada di rumah untuk preventifnya? Oke. Jadi untuk sobat JKN yang ada di rumah, untuk sebagai langkah kita, tanggung jawab kita ya sebagai manusia gitu ya, kita wajib. Jadi kan kita memang diminta bukan hanya BPJS Kesehatan, tapi Kementerian Kesehatan dan tapi juga dari agama kita masing-masing ya, diperintahkan setiap orang untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan yang tadi adalah sehubungan dengan yang kita lakukan mapping nih, penyakit apa yang kira-kira beresiko terhadap peserta itu, kita juga bisa lakukan langkah-langkah, yaitu kita menjaga pola makan ya. Jangan lupa teman-teman semua di rumah ya sobat JKN, jaga pola makannya, jaga asupannya. Jangan sampai yang dimasukkan ke dalam tubuh lebih besar daripada yang dikeluarkan. Sesuaikan dengan aktivitas masing-masing, karena tiap orang berbeda. Jangan sampai satu piring itu cukup gitu, sementara teman yang lain butuh 2 piring nasi gitu ya, lengkap dengan lauknya. Nah itu tentu berbeda, tergantung dari aktivitas si orang tersebut. Intinya tadi ya saya sampaikan, jaga pola asupan makanan kita, pastikan intake atau yang kita makan itu ya seimbang dengan yang kita keluarkan, jangan sampai lebih besar sehingga akhirnya nanti menumpuk, akhirnya nanti membuat kita menjadi tidak sehat karena menumpuk gula dan karbohidrat dan lemak di dalam tubuh ya. Kemudian selain itu, selain menjaga pola makan juga harus aktivitas lebih ditingkatkan. Jadi kalau tadi aktivitas fisik yang saya sampaikan dijaga seperti diseimbangkan dengan makanan gitu ya. Yang kedua adalah dengan melakukan aktivitas seperti senam gitu, jogging yang ringan-ringan aja, jogging ya, jogging tapi yang jogging betulan ya, bukan karena mau FOMO ya dok ya, FOMO gitu. mau konten, jangan, jadi nanti ininya kurang dapat manfaatnya dok ya. Betul, tidak maksimal, tidak optimal ya. Jadi betul-betul jogging sesuai dengan arahan ya. Sudah banyak pakar-pakar yang menjelaskan berapa langkah yang kita setidaknya lakukan seminggu, sebulan, atau sehari ya. Silahkan teman-teman bisa explore, itu banyak itu. Dan ya, disesuaikan dengan masing-masing dirinya juga ya dok ya. Betul. Nah untuk orang yang mungkin sudah lanjut ya, yang sudah terlanjur obesitas atau sudah lanjut usia, itu nanti bisa mengurangi frekuensi atau jumlah ya, frekuensi dan berapa kali dia jumlah langkah yang dilakukan supaya nanti tidak malah menjadi timbul penyakit yang lain. Oke, berarti dipaksakan ini force itu juga bahaya dok. Yes, betul. Jadi ada, kalau memang perlu ya silakan berkonsultasi dengan dokter masing-masing di FKTP. Mantap. Nah, mungkin kalau itu juga dok, istirahat yang cukup penting ya dok? Betul ya, itu ya, satu lagi ya, istirahat yang cukup. Jangan lupa paling lambat ya tidurnya jam 9 ya. 9. 9. Udah bobo. Kita sebenarnya pengen dok tidur jam 9, tapi overthinking ini memang kita untuk. Nah justru itu yang bisa meningkatkan gula darah dan hipertensi ya. Jadi kalau tidurnya itu kurang, itu akan beresiko terhadap banyak penyakit yang bisa muncul dari kebiasaan tidur larut malam. Jadi teman-teman jangan lupa nih sobat CKN, diatur tidurnya, jangan scrolling gitu ya, scrolling. Ada habit baru sekarang, scrolling sampai 2-3 jam
padahal gitu ya, padahal sudah tidak ada yang penting gitu, sudah harusnya bisa tidur. Oke? Oke, nah tidur itu juga penting ya dok ya, istirahat sangat penting. Maka dari itu kita akan istirahat nih setelah ini. Jadi dokter Fitri terima kasih sudah datang dan jadi narasumber kita pada episode kali ini. Kita untuk episode kali ini sangat bermanfaat karena berpengaruh langsung dan apa aktivitas yang harus kita lakukan ya dok ya. Oke, kalau gitu kita pamit, sampai jumpa di episode permen berikutnya. Dadah, bye-bye. See ya.